Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Abdul Aziz Al-Ghifari. NPM saya 220401140100. Prodi saya PGSD dari kelas C 2022. Kali ini saya akan mereview materi tentang hakikat pendidikan kewarganegaraan, lalu integrasi nasional, lalu yang terakhir nilai dan konstitusi nasional. Baik, saya akan lanjut ke pembahasan. Untuk pertama, hakikat dan pentingnya pendidikan kewarganegaraan, dilanjut integrasi nasional, dan yang terakhir nilai dan konstitusi nasional. Oke, secara etimologis, pendidikan kewarganegaraan berasal dari kata pendidikan dan kata kewarganegaraan. Pendidikan berarti usaha sadar dan rencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya, sedangkan kewarganegaraan adalah segala hal ihwal yang berhubungan dengan warga negara. Secara yuridis, pendidikan kewarganegaraan dimaksudkan untuk membentuk peserta didik menjadi manusia yang memiliki rasa kebangsaan dan cinta tanah air. Secara terminologis, pendidikan kewarganegaraan adalah program pendidikan yang berintikan demokrasi politik. Di demokrasi politik diperluas Demokrasi politik diperluas dengan sumber-sumber pengetahuan lainnya. Pengaruh positif dari pendidikan sekolah, masyarakat, dan orang tua. Kesemuanya itu diproses guna melatih para siswa untuk berpikir kritis, analitis, bersikap, dan bertindak demokratis dalam mempersiapkan hidup demokratis berdasarkan Pancasila dan UUD 1945. Lalu, negara perlu menyelenggarakan pendidikan kewarganegaraan. Karena setiap generasi adalah orang baru yang harus mendapat pengetahuan, sikap atau nilai, dan keterampilan agar mampu mengembangkan warga negara yang memiliki watak atau karakter yang baik dan cerdas, atau smart and good citizen, untuk hidup dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara sesuai dengan demokrasi konstitusi nasional. Lalu, integrasi nasional merupakan proses mempersatukan bagian-bagian, unsur atau elemen yang terpisah dari masyarakat menjadi kesatuan yang lebih relatif, yang lebih bulat, sehingga menjadi satu nation atau bangsa. Jenis-jenis integrasi mencakup: 1. Integrasi bangsa, 2. Integrasi wilayah, 3. Integrasi nasional, dan lalu 4. Integrasi elit dan massa, dan 5. Yang terakhir, integrasi tingkah laku atau perilaku integratif. Dimensi mencakup integrasi vertikal dan horizontal. Sedangkan aspek integrasi meliputi aspek politik, ekonomi, dan sosial budaya. Lalu, model integrasi yang berlangsung di Indonesia adalah model integrasi interpremium Majapahit. Di Indonesia adalah model interpremium Majapahit, model integrasi kolonial, dan model integrasi nasional Indonesia. Pengembangan integrasi dapat dilakukan atau dapat dilalui melalui 5 strategi. Apa saja? Yaitu adanya ancaman dari luar, kedua gaya politik, ketiga gaya politik kepemimpinan, keempat kekuatan lembaga politis, yang kelima ideologi nasional, dan yang terakhir kesempatan pembangunan ekonomi. Lalu dalam tuntunan
dalam pengembangan tuntunan perubahan UUD Negara Republik Indonesia 1945 menjadi kebutuhan bangsa Indonesia. Oleh karena itu, MPR melakukan perubahan secara bertahap dan sistematis dalam 4 kali perubahan. Keempat kali perubahan tersebut harus dipahami sebagai satu rangkaian dan satu kesatuan. Dasar pemikiran perubahan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 adalah berkekuasaan tinggi di tangan MPR. Kekuasaan yang sangat besar pada Presiden, pasal-pasal yang terlalu luas sehingga dapat menimbulkan multitafsir, kewenangan pada Presiden untuk mengatur hal-hal penting dengan undang-undang dan rumusan UUD Negara Republik Indonesia 1945 tentang semangat penyelenggaraan negara. Tentang penyelenggaraan negara belum cukup didukung ketentuan konstitusi yang sesuai dengan tuntunan reformasi. UUD 1945 menempati urutan tertinggi dalam jenjang norma hukum di Indonesia. Berdasarkan ketentuan ini secara normatif, undang-undang isinya tidak boleh bertentangan dengan UUD. Jika suatu undang-undang isinya dianggap bertentangan dengan UUD, maka dapat melahirkan masalah. Lalu ketika ada masalah atau problem, itu bisa diajukan untuk pengujian undang-undang konstitusi diberikan kepada Mahkamah Agung. Seperti itu. Sekian video saya tentang preview materi. Untuk kekurangan mohon maaf. Terima kasih. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.